Bapak Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih atas apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami tahu bahwa Engkau adalah yang hebat. Kami bersyukur karena Engkau adalah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami menyaksikan perbuatan tangan Tuhan yang besar. Kami menyaksikan kecukupan yang berasal daripada Tuhan, kesembuhan yang berasal daripada Tuhan, jalan keluar yang berasal daripada Tuhan, kekuatan yang berasal daripada Tuhan di dalam menanggung segala sesuatu. Kami berterima kasih karena Engkau adalah penghibur di dalam kehidupan kami. Oh, betapa besar dan dahsyatnya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena kami punya Tuhan yang hidup, yang ada bersama-sama dengan kami hingga saat ini. Bersyukur dan berterima kasih atas apa yang telah Tuhan kerjakan. Dan kami rindu Tuhan untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini melalui firman Tuhan kami percaya kami akan lebih mengenal Tuhan. Melalui firman Tuhan kami juga percaya kami dapat mengetahui apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Supaya kami berkenan di hadapan hadirat-Mu. Bapak Surgawi, oleh karena itu berkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami rindu sekali lagi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, silakan duduk saudara. Shalom. Ya, senang ketemu dengan saudara lagi di tempat ini pada saat hari ini. Dan tema besar kita masih honor, ya, dan tema minggu ini hidup terhormat dan kedatangan Tuhan. Ini emang ada hubungannya ya, hidup terhormat dengan kedatangan Tuhan ya. Kita lihat nanti ya. Mari kita mulai dari ayat pokok kita 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Oke, saya akan bacakan untuk saudara. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung kepada mereka. 1 Tesalonika 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Ayat ini sering dibahas sih, terutama ketika sedang membahas tentang orang Kristen harus kerja, orang Kristen harus mandiri dan seterusnya. Ya memang seperti itu. Dan ayat ini praktis banget sebenarnya, gitu ya, dalam pengertian bisa langsung diterapkan, bisa langsung dipraktekkan. Tapi kita mau dalamin sedikit ayat ini, terutama dalam konteks hidup terhormat. Nih kita lagi ngomongin soal hormat kan ya. Dalam hubungan hidup terhormat dan kedatangan Tuhan. Ini kayaknya nggak nyambung sebenarnya antara hidup terhormat dan kedatangan Tuhan. Tapi sebenarnya ada kaitannya. Jadi ini kita agak ngedalamin sedikit. Jadi mohon maaf kalau andai kata hari ini kita agak pelajaran sedikit gitu ya. Agak pelajaran sedikit. Tapi kita akan melihat bahwa sebetulnya ada hubungan di dalam menantikan Tuhan dengan bagaimana cara kita hidup sehari-hari. Oke, sebelum kita ngebahas panjang lebar tentang ayat ini, kita mau ngelihat konteks ayatnya terlebih dahulu. Nah ini 1 Tesalonika 4 itu sebenarnya sebelum satu ayat sebelum 1 Tesalonika 4, Paulus sebenarnya ngomong begini di dalam suratnya kepada orang di Tesalonika, 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-13. Paulus sebenarnya ngomong gini, kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Ini lihat ya. Ini kan ayat pokok kita di 1 Tesalonika 4, 11-12 itu di atasnya itu ada nasihat supaya hidup kudus, 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 10. Lalu di atasnya lagi, sebelum mulai nasihat supaya hidup kudus, di atasnya lagi Paulus ngomong seperti itu. Kiranya dia menguatkan hatimu untuk menantikan kedatangan Tuhan gitu ya. Gitulah kira-kira. Lalu setelah itu Paulus ngomong tentang nasihat supaya hidup kudus di 1 Tesalonika 4, 1 sampai dengan ayat 10. Lalu ngomongin tentang ayat pokoknya kita di 1 Tesalonika 4 ayat 11 sampai 12. Lalu setelah ngomongin tentang ayat pokoknya kita tuh yang baru aja kita baca, Paulus ngomong tentang kedatangan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. Nih kadang-kadang pentingnya punya Alkitab yang buku itu kayak begini nih, kita bisa ngelihat konteks. Kadang-kadang kalau ayatnya kita copot gitu ya, karena kita kehilangan konteksnya. Tapi kalau dimasukkan ke dalam konteks seperti ini, kalau dimasukkan ke dalam konteks seperti ini gitu ya. Nih, oh coba balik lagi, sorry, masih balik ya? Masih ada tadi yang baca di atas.
Sebenarnya ketika Paulus ngomongin 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-13, ini dia 1 Tesalonika pasal yang keempat itu lagi ngomongin tentang bagaimana orang menantikan kedatangan Tuhan, sebetulnya gitu. Jadi yang pertama dia bilang hidup kudus, ini kelihatannya agak belak-belok dia ngomongnya. Hidup kudus dulu ngomongin soal hidup terhormat, ngomongin soal pekerjaan, lalu ngomongin kedatangan Tuhan. Tapi sebenarnya 1 Tesalonika pasal yang keempat, itu berhubungan satu sama lain. Hubungannya adalah 1 Tesalonika pasal 4 tidak bisa dilepaskan dari 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-13. Ada benang merahnya sebenarnya. Jadi di situ di 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-13 dibilangnya ada kata tak bercacat dan kudus. Jadi lagi ngebahas tentang bagaimana hidup kudus. Lalu di 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-18 Paulus ngomongin tentang kedatangan Tuhan. Jadi ini sebenarnya ini satu paket nih ya. 1 Tesalonika 3:13 sama 1 Tesalonika 4 itu satu paket sebenarnya. Lagi ngomongin tentang kedatangan Tuhan. Bisa dibilang begini, Paulus nampaknya atau firman Tuhan nampaknya mengajarkan kekudusan dan kedatangan Tuhan itu satu paket. Saya ulang nih ya, saya ulang nih. Paulus atau firman Tuhan mengajarkan kekudusan dan kedatangan Tuhan itu sebagai satu paket. Nggak bisa dicopot. Menjaga kekudusan itu berhubungan dengan kesiapan dan menyambut kedatangan Tuhan. Itu sebenarnya. Jadi ngejaga kekudusan berhubungan dengan kesiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Sebetulnya pertanyaannya jadinya adalah, apa yang harus kita lakukan untuk menantikan kedatangan Tuhan? Ini loh yang mau dibahas Paulus sebetulnya di 1 Tesalonika pasal yang keempat. Setelah 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-13, pasal di ayat yang terakhir di pasal yang ketiga, Paulus menerangkan tentang masalah kedatangan Tuhan. Lalu di 1 Tesalonika pasal yang keempat, dia membahas mengenai apa yang harus kita lakukan untuk menantikan kedatangan Tuhan. Itu sebetulnya pertanyaan yang mau dia jawab di 1 Tesalonika pasal yang keempat. Cukup membingungkankah? Oke, kita lanjut ya. Nanti makin kemarinya makin jelas. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 sampai ke 12 itu kita nggak akan bahas secara panjang lebar. Jadi ini membahas mengenai masalah hidup kudus. Sebenarnya menjawab pertanyaan apa yang harus kita siapkan supaya kita siap. Uniknya gini. Yang uniknya adalah ayat pokok yang kita baca tadi itu. Ayat yang tadi kita baca ya, di 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Uniknya kalau andai kata saudara lihat di Alkitab saudara, di Alkitabnya saudara, itu masuk ke nasihat supaya hidup kudus, betul nggak? Lihat ya, di Alkitab LAI. Padahal di sini kan ngomongin jadi anggaplah sebagai satu kehormatan untuk hidup tenang, untuk ngurus persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan. Apa kudusnya? Oke lah ya. Di ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-10, ayat yang ke-8 sebenarnya, di situ Paulus ngomongin tentang masalah percabulan. Oke, ini percabulan berhubungan dengan masalah kekudusan. Tetapi ketika ngomongin ayat pokok kita, itu masuk ke dalam nasihat supaya hidup kudus. Unik kan? Jadi siapa yang bilang kalau andai kata hidup kudus itu cuma lagi ngomongin soal masalah menjaga tubuh dari percabulan atau kecemaran. Gitu. Enggak juga tuh. Hidup kudus itu juga ngomongin bagaimana hidup terhormat. Saya ulang nih ya. Hidup kudus itu gak cuma ngomongin soal masalah percabulan, ngomongin soal masalah kecemaran tubuh dan sebagainya, bukan masalah itu. Tetapi hidup kudus juga ngomongin soal masalah bagaimana saudara hidup terhormat, itu juga ngomongin soal masalah hidup kudus. Tetapi coba kita lupakan ini, coba kita lihat lagi pertanyaan yang tadi. Apa yang harus kita lakukan untuk menantikan kedatangan Tuhan? Bagaimana kalau andai kata saudara ditanya sekarang, jawab aja dalam hati ya. Apa yang harus kita lakukan untuk menantikan kedatangan Tuhan? Jawaban saudara apa dalam hati? Mungkin jawabannya bisa jadi beragam nih. Ada yang ini, ada yang itu, ada yang ini, ada yang itu. Dan dalam sejarah kekristenan, banyak yang dilakukan orang untuk menantikan kedatangan Tuhan itu kayak apa gitu modelnya. Dan kemarin nih waktu pergantian tahun nih iseng-iseng sebenarnya, bukan iseng-iseng sih ya. Itu timeline muncul sendiri di medsosnya saya soalnya. Dan di akhir tahun tuh banyak muncul ramalan nih. Kalau ngomongin soal akhir zaman nih, ngomongin soal ramalan. Biasanya nggak tahu kenapa ya, setiap kali akhir tahun itu banyak muncul ramalan-ramalan yang seru katanya.
Dan saya baca secara nggak sengaja muncul di timeline. Saya sendiri sebenarnya secara pribadi pernah dengar. Ini real nih ya. Saya pernah dengar ada seorang pendeta yang bernubuat. Saya cuma cari kemarin saya nggak ketemu. Ada pendeta yang bernubuat bahwa tahun ini akan ada tsunami yang besar dan ada gempa bumi yang besar katanya. Lalu gereja diminta disiapkan untuk penyiapan dana bencana alam. Saya nggak tahu sih benar apa enggak. Tetapi ini ada ramalan-ramalan nih yang muncul di akhir tahun yang lalu nih tentang tahun ini. Dan ramalan ini menarik sih, di situ dibilangnya bisa munculin lagi ramalannya. Ya tuh bisa tuh katanya Madam Louise ada malapetaka lalu Baba Vanga itu ya, lalu ada seorang rabi bilang bahwa ada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Banyak orang memandang ini masa ini sekarang udah kayak akhir zaman dan semua bencana termasuk Covid sekarang itu terjadi sebagai tanda kedatangan Tuhan dan ini bukan hal yang baru sih. Dan ini kita mau bahas tentang menunggu kedatangan Tuhan. Sebenarnya menunggu kedatangan Tuhan kata Alkitab tuh kayak gimana modelnya. Dan hidup terhormat tuh kayak apa? Karena hidup terhormat itu kalau kita ngelihat konteksnya 1 Tesalonika pasal yang keempat. Ini sebenarnya adalah bagian dari menantikan kedatangan Tuhan. Jadi menantikan kedatangan Tuhan itu sepertinya kayak apa? Gitu. Apakah seperti ini nih? Saudara ingat gak pada tahun 2000-an dulu? Waduh ini yang ingat pasti orang lama nih, saudara berumur. Pada waktu tahun 2000-an dulu ada yang heboh namanya pendeta Mangapin Siboya. Nah dengar nggak? Sayang nih ya, saya kemarin nyari di YouTube, nyari videonya, rekamannya ternyata nggak ada sama sekali. Ini menanti jemputan Tuhan di Bale Endah. Ini waktu itu heboh banget ini buat orang-orang lama nih. Mungkin beberapa di antara saudara belum lahir nih pada waktu ini. Tapi buat orang-orang yang lama nih, ini orang-orang yang tahu betul orang-orang antik, bukan orang antik sih, orang yang udah hidup cukup lama. Ini pada waktu itu kisahnya pendeta Mangapin Siboya ini dengan jemaatnya diminta untuk menjual tanah dan seluruh rumah, menjual tanah, menjual rumah dan segala macam, lalu berkumpul di gereja karena pendeta Mangapin Siboya ini bilang bahwa ini adalah waktu di mana Tuhan datang dan mereka diminta untuk menyembah Tuhan. Lalu mereka menjual seluruh harta, lalu mereka datang ke gereja, mereka ngumpul, mereka nyanyi-nyanyi, mereka nangis-nangis meminta kedatangan Tuhan pada saat itu. Tuh, ini heboh ini sampai masuk berita nasional ini masalah begini, memalukan kita juga sih sebenarnya. Dan apakah kita mau modelnya kayak begini menantikan kedatangan Tuhan? Kita ngejual aja seluruh harta kita ngejual aja seluruh rumah kita, lalu kita fokus aja sama Tuhan, kita berdoa aja gitu. Di rumah nggak melakukan apa-apa, kita menjalin hubungan dengan Alkitab. Setuju nggak saudara? Bagaimana sih sebenarnya menantikan kedatangan Tuhan dan apa sih sebenarnya Alkitab ngomong tentang masalah ini? Iya. Sebenarnya menantikan kedatangan Tuhan dijawab di 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-1. 1 Tesalonika 4 ayat 1. Paulus ngomong gini, akhirnya saudara-saudara kami minta dan nasihat kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Intinya adalah menantikan kedatangan Tuhan itu bicara mengenai perkenanan Tuhan. Ingat ya 1 Tesalonika pasal 4 itu adalah penjabaran dan 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-13. Ngomongin tentang masalah kedatangan Tuhan. Hidup tak bercacat. Jadi bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Dan kehendak Allah itu apa sih? Nah setelah ayat pertama tadi dijelasin tuh apa itu kehendak Allah. 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga, saya agak cepat dikit. 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga ngomong gini, karena inilah kehendak Allah. Ingat ya, tadi kan ayat yang pertama dibilangnya kehendak Tuhan kan. Ayat yang satu ngomongnya bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah, begitu kan. Dan ayat yang ketiga ngomong gini, ini loh ya kehendak Allah, ini loh yang berkenan kepada Allah, pengudusanmu. Yaitu supaya kamu menjauhi perjabulan. Itu satu. Ini yang berkenan kepada Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Satu. Dan ini yang kedua, 1 Tesalonika 4 ayat ke-11, ini loh yang akan kita bahas sama-sama pada saat ini. 1 Tesalonika 4 ayat ke-11, dan anggaplah sebagai satu kehormatan untuk pertama, hidup tenang. Kedua, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri. Ketiga,
bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Yang biru itu adalah fokus pembahasan kita pada hari ini. Ini gak nyangka kan ya, konteks hidup kudus, konteks menantikan Tuhan, ada yang modelnya kayak begini ternyata. Unik kan? Tapi ini loh yang berkenan kepada Tuhan, ini loh kehendak Allah. Kita mulai satu-satu ya, yang biru itu tuh. Dan anggaplah sebagai satu kehormatan untuk hidup tenang, untuk ngurus persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan. Kita mulai ya, kita mulai. Kita mulai dulu dari suatu kehormatan. Kata kehormatan itu berasal dari kata, wah ini saya nggak tahu nih, I think I will abuse the word. Saya nggak tahu gimana bacanya. Philotimeomai, philos itu kasih, time itu kehormatan. Secara literal sebenarnya berarti digerakkan oleh cinta akan kehormatan, mengejar kehormatan, berambisi, mengejar dalam konteks pengejaran yang radikal atau belajar. Ini arti kata kehormatan di situ. Kalau andai kata arti kata kehormatan di situ modelnya seperti itu, berarti ayat 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-11 bisa kita robah ayat sesuai dengan arti kata kehormatan. Saya robah nih ya kata-katanya ya, kehormatannya. Jadi bisa dibilang ayatnya bisa berarti bunyinya begini. Dan anggaplah sebagai satu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang kami pesankan kepadamu. Bisa. Tetapi bisa juga kayak gini, dan kejarlah untuk hidup tenang. Untuk mengurus persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan. Itu bisa juga. Tetapi bisa juga kayak begini, dan berambisilah untuk hidup tenang. Untuk mengurus persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan. Itu juga bisa. Atau bisa juga modelnya kayak begini, dan belajarlah untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan. Itu juga oke. Dan kata belajar dalam King James Version mengambil ayat yang di bawah tuh, dan belajarlah untuk hidup tenang. Tapi keempat-empatnya itu semuanya benar. Cuma sudut pandangnya, angle-nya jadi kayak beda. Jadi anggaplah sebagai satu kehormatan, kejarlah, itu maksudnya jadikan ketiga hal itu jadi target, berambisilah, mirip nih. Lalu belajarlah, berarti hidup tenang, mengurus persoalan sendiri, bekerja dengan tangan itu sesuatu yang bisa dipelajari. Kalau ngomong belajar lah. Dan anggap sebagai satu kehormatan, berarti ini sebenarnya adalah kehormatan. Ini ngomongin soal masalah kehormatan nih ya. Kehormatan tuh itu ya. Oke ya, sampai sini cukup jelas ya. Kita lanjut. Wih, waktunya cepat. Kita mulai dari hidup tenang. Oke. Anggaplah sebagai kehormatan atau kejarlah atau berambisilah untuk hidup tenang. Ini menarik sebenarnya, jujur ya, jujur. Saya nggak habis pikir, ini adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk menunggu kedatangan Tuhan. Nggak habis pikir saya. Saya juga bingung sih sebenarnya. Saya nanya-nanya pada waktu itu. Ini yang berkali-kali muncul di otak saya ketika membaca ayat ini. Kenapa ya Tuhan ya, di antara sekian banyak ini kok hidup tenang dimasukkan, kamu harus hidup tenang untuk menantikan kedatangan Tuhan. Tapi coba pikir. Jangan-jangan hidup kita ini memang hektik kali ya. Hidup kita jangan-jangan pada saat ini semakin sibuk gitu ya. Semakin bergerak semakin cepat. Jangan-jangan memang hidup kita ini semakin nggak teratur gitu ya. Sehingga firman Tuhan harus mengatakan kamu harus hidup tenang. Gitu. Dan hidup tenang di situ itu sebenarnya beristirahat. Bisa dipergunakan untuk jeda, menarik napas. Ketika berpidato, nih ketika saya ngomong gini, saya berhenti sebentar, saya narik napas, itu tuh. Hesukazo. Beristirahat setelah bekerja atau masa damai setelah peperangan. Itu arti kata hidup tenang tuh sebenarnya. Tapi sekali lagi, ini kan menarik nih ketika Tuhan mengatakan bahwa kamu harus hidup tenang untuk menantikan kedatangan Tuhan. Dan ketika firman Tuhan mengatakan bahwa kamu harus hidup tenang untuk menantikan kedatangan Tuhan. Pertanyaannya jadi kayak gini, ketika itu dikasih kepada kita kamu harus belajar untuk hidup tenang, kamu harus mengejar itu, kamu harus berambisi untuk itu. Ini jadi pertanyaan nih,
ketika dunia terlihat sibuk, ketika semuanya hektik, ketika kacau, ketika berantakan, coba tanya deh kepada diri kita sendiri. Sebenarnya yang sibuk, hektik, kacau, dan berantakan itu dunia atau pikiran kita? Atau kitanya yang memang kacau, hektik, berantakan dan lain-lain. Ketika dunia terlihat sibuk, saya ulang nih, ketika dunia terlihat sibuk, hektik, kacau dan berantakan, coba tanya deh kepada diri sendiri. Sebenarnya yang sibuk, yang kacau dan berantakan itu dunia atau kita? Atau itu pikiran kita? Atau itu hatinya kita sebenarnya yang kacau? Makanya dunia terlihat kacau. Bagaimana kayak gini? Bagaimana kalau apa yang kita rasa dan apa yang kita pikir terproyeksikan ke dunia? Bagaimana kalau andai kata apabila saudara ngerasa pada saat ini saudara merasa dizolimi oleh orang lain gitu ya. Dan saudara ngerasa bahwa itu tidak adil. Dan itu terproyeksikan keluar dan saudara menganggap bahwa dunia ini adalah dunia yang gak adil. Tapi itu sebenarnya adalah apa yang saudara rasa. Bagaimana kalau saudara lagi putus cinta misalnya, ditolak oleh orang, dan saudara ngerasa bahwa saudara ditolak oleh dunia. Gitu. Jangan-jangan apa yang kita pikir dan apa yang kita rasa itu berpengaruh terhadap bagaimana cara kita memandang dunia. Oke, gini. Saya nggak bilang kalau dunia ini nggak ada salahnya ya. Saya nggak bilang kalau dunia ini nggak jatuh, nggak. Dunia ini ada dunia yang jatuh, dunia yang tercemar oleh dosa. Tetapi dalam diri kita itu bisa memperburuk keadaan yang di luar itu. Lihat bagaimana ketika Tuhan mengatakan bahwa kamu harus hidup tenang, menarik kan? Ketika Tuhan mengatakan bahwa kamu harus hidup tenang, karena sekali lagi untuk menjawab pertanyaan bagaimana kita menantikan kedatangan Tuhan, kita harus menenangkan diri kita, gitu. Beristirahat bisa dibilang. Karena apa yang ada di dalam kita itu kan tercermin seperti bagaimana cara kita ngelihat keluar gitu. Yang jadi pertanyaan lagi, oke, saya ngerti sekarang. Apa yang saya pikirkan itu akan tercermin keluar. Lalu apa dong yang harus saya lakukan supaya saya itu bisa tenang gitu. Supaya saya tuh nggak kacau gitu. Karena ketika kita kacau, ketika kita berpikiran suatu hal yang negatif gitu misalnya, maka apa yang kita pikirkan itu terpancar keluar. Dan bagaimana cara kita memandang keluar itu berdasarkan kacamata itu gitu kan. Oke, sekarang saya mau hidup tenang, saya mau ikutin apa kata Tuhan dalam menantikan kedatangan Tuhan, saya harus hidup tenang. Tapi bagaimana caranya? Saya nggak mau jadi orang yang kacau gitu. Saya nggak mau jadi orang yang berantakan gitu. Saya nggak mau jadi orang yang hektik gitu, bisa dibilang hektik dalam pernikahan negatif ya. Bagaimana caranya? Sebenarnya ayatnya ada ayat yang terkenal ngebahas soal masalah ini. Matius 11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30 ngomongnya kayak begini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Lihat ya. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Wah, ini ayat mas bagi banyak orang. Tapi pandangan mata kita terbatas, pikiran kita terbatas dalam melihat segala sesuatu. Kita nggak tahu semua dan kita memang nggak tahu semua. Kalau kita melihat dunia dengan pikiran kita yang terbatas dan memproyeksikan apa yang terjadi dalam diri kita kepada dunia, kita sebenarnya dapat melatih diri kita untuk fokus dan memilih dengan bijaksana kita harus fokus kemana. Simpelnya sih gini, cara untuk mendapatkan ketenangan, ganti fokusnya. Datang ke Tuhan, belajar dari Tuhan. Simpel kan? Cara untuk mendapatkan ketenangan, ganti fokus, datang ke Tuhan, belajar dari Tuhan. Simpel sebenarnya, sederhana. Tetapi nggak banyak dari kita yang melakukan itu. Well, setidaknya nggak secara konsisten sih.
Apa kita memfokuskan pandangan kita kepada Tuhan? Apa kita mengusapkan perhatian kita kepada Tuhan? Apa kita belajar dari Dia? Mungkin iya sesekali, mungkin iya seminggu sekali, mungkin iya di waktu-waktu tertentu. Ini kan problemnya kita ya, konsistensi. Dan ini mungkin problem banyak orang juga, jangan-jangan memang gak pernah fokus ke situ. Kalau kita nggak fokus kepada Tuhan, ya jangan heran kalau andai kata kita nggak mendapatkan ketenangan seperti di Matius 11 ayat 28-30 bilang. Yang kedua, wow. Oke. Anggaplah sebagai satu kehormatan kejarlah berambisi untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri. Saya sebenarnya speechless kalau ngomongin masalah ini. Kata mengurus berasal dari kata praso yang berarti sibuk dengan suatu perkara sehingga tidak ada waktu untuk mengurus yang lain, mengerjakan sesuatu, menyelesaikan suatu pekerjaan. Saya sebenarnya tadi bilang kan dari kata-katanya ini seakan-akan merujuk kepada orang yang kepo. You know kepo? Orang yang ikut campur dalam persoalan orang lain. Tapi sebetulnya konteks dari ayat ini lebih daripada itu. Konteks dari ayat ini sebenarnya bukan ngomongin soal masalah orang yang kepo. Dan jangan salah nih ya, walaupun firman Tuhan ngomongnya adalah anggaplah sebagai satu kehormatan untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri. Ini bukan berarti firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua untuk menjauhi persekutuan. Enggak model kayak gitu. Untuk hidup sendiri-sendiri, untuk egois gitu ya, untuk mikirin diri sendiri, jangan bantu orang lain. Karena nih ayatnya bisa menyesatkan nih kalau andai kata nggak dijelaskan. Saya lagi ngurusin masalah saya sendiri, saya nggak mau pikirin orang lain. Bukan ngomongin soal masalah itu konteksnya. Konteksnya adalah pada waktu itu untuk menantikan kedatangan, Paulus menegur kepada jemaat di Tesalonika. Karena ada sebagian jemaat Tesalonika enggan melakukan kegiatan duniawi. Dalam pengertian nggak mau kerja di dalam menantikan kedatangan Tuhan. Karena pikiran mereka gini, kenapa harus kerja ya kalau Tuhan bentar lagi datang, kenapa saya harus kerja gitu. Mendingan saya di rumah, saya berdoa, saya baca firman Tuhan, toh sebentar lagi Tuhan akan datang juga, jadi ngapain juga saya mesti capek-capek. Gitulah kira-kira pengertian mereka. Ini mirip kayak maafin si Buya kan. Dan oleh karena mereka tidak melakukan apa-apa, hidup mereka bergantung dari pemberian orang lain. Ini loh pengertian ngeganggu orang. Amsal 25 ayat yang ke-17 ngomong gini. Ini ada satu ayat yang menarik di Amsal 25 ayat yang ke-17 yang bicara tentang hubungan dengan orang lain. Jangan kerap kali datang ke rumah sesamamu supaya jangan ia bosan lalu membencimu. Dalam terjemahan sehari-hari, jangan terlalu sering datang ke rumah tetanggamu nanti ia bosan lalu membencimu. Gitu. Pengertiannya sih gini ya. Firman Tuhan gak melarang persekutuan. Tapi ketika itu jadi beban untuk orang lain, dan hidup kita bergantung dengan orang lain, ada yang salah tuh di situ. Jadi pengertian praso, mengurus persoalan sendiri, itu pengertiannya gini, jangan ganggu orang lain dan jangan bergantung kepada orang lain, urus urusanmu sendiri. Isunya di sini adalah isu kemalasan. Malas nggak mau ngapa-ngapain, pokoknya hubungan dengan Tuhan gitu ya, nggak mau ngapa-ngapain sehingga hidup kita bergantung kepada orang lain. Ini bukannya berarti kita nggak boleh saling tolong menolong nih ya, jangan salah nih sekali lagi. Tapi juga bukan berarti seseorang bisa malas-malasan dan ngandelin bantuan orang. Kalau saudara malas, firman Tuhan itu keras. Urus urusan sendiri dan jangan ganggu hidup orang. Itu perkataan di sini tuh. Ini kedengarannya keras nih. Mungkin pada waktu surat ini dibaca di jemaat Tesalonika pada waktu itu, ini perkataan yang cukup menjengkelkan orang yang melakukan ini sebenarnya. Kalau kamu jangan ganggu orang lain kalau andai kata kamu malas. Urus urusanmu sendiri, jangan ganggu orang, jangan jadi beban buat orang, maksudnya itu gitu. Dan ayat ini bilang, bisa dibilang gini, ketika Tuhan datang, Tuhan pengen ngelihat itu Tuhan ingin ngelihat kita itu bukan orang yang jadi orang yang malas gitu. Dia ingin ngelihat kita itu sebagai orang yang bekerja keras.
Dan ini loh hidup terhormat. Hidup terhormat itu ya saudara selain tadi ya punya ketenangan di dalam diri, itu berarti ketenangan di dalam batin. Tetapi saudara juga bekerja keras dalam kehidupan saudara itu. Dari pengertian praso, Tuhan ingin kita sibuk, bukannya malas-malasan ketika dia datang. Tuhan ingin mendapati kita sedang bekerja gitu. Praso. Tapi bagaimana, nih sekali lagi ya, ini gak menghilangkan diakonia di dalam gereja nih. Tapi tunjukkanlah bahwa kita sebenarnya sedang bekerja gitu, dengan apa yang kita lakukan, dan ini berhubungan dengan yang ketiga, poin yang terakhir. Waktu saya habis. Anggaplah sebagai satu kehormatan, kejarlah, berambisilah untuk bekerja dengan tangan. Ini berhubungan dengan yang tadi tuh, ngomongin soal masalah praso. Ini diinginkan Tuhan ketika kita menunggu kedatangan yang kedua, kerja. Dan dengan kerja, waktu penantian itu gak kerasa. Dan Paulus menunjukkan itu kok. Paulus bekerja siang dan malam, dia itu adalah seorang penyewa tenda. Dan Paulus menjadi teladan dalam hal praso yang tadi itu. Kerja, sibuk dia. Dan bagi Paulus itu adalah hal yang terhormat gitu untuk bekerja dengan tangan dan memenuhi kebutuhan sendiri. Itu adalah satu kehormatan buat dia. Walaupun dia bilang, saya bisa aja sih. Saya juga memberitakan firman Tuhan. Dan saya bisa aja sih mendapatkan bantuan, dapatkan dari jemaat, bisa aja. Tapi dia anggap itu sebagai satu kehormatan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Dan tidak mengandalkan orang lain. Dan kalau kita bekerja itu juga menunjukkan bahwa sebenarnya ada keinginan dalam diri kita untuk mandiri. Dari ketiga hal ini ngomongin soal masalah hidup terhormat ya. Dari ketiga hal ini, yaitu masalah bekerja dengan tangan, lalu mengurus persoalan sendiri, dan yang pertama tadi hidup tenang mengurus persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan, itu tujuannya simpel sebenarnya, terakhir. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung kepada mereka. Hidup tenang, sibuk dengan urusan sendiri, bekerja dengan tangan, itu bisa jadi kesaksian bagi orang yang belum percaya, yang memandang kita sebagai orang-orang yang sopan dan jujur. Serta tidak bergantung kepada mereka. Menjadi saksinya Tuhan itu gak identik dengan nimbulin kehebohan. Yang gak perlu nih. Dan menjadi gak sopan di mata orang luar. Justru yang model seperti itu mencederai kesaksian kita. Dan mencederai kesaksian bahwa Tuhan itu raja dalam kehidupan kita. Karena kita akan bergantung kepada orang luar. Buktikan bahwa kita adalah orang menantikan Tuhan dengan terhormat. Karena kita hidup tenang, kita sibuk, dan kita bekerja dengan tangan. Kita bekerja dengan tangan. Oke, mari kita mau merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Pada saat ini sekali lagi setelah firman Tuhan adalah waktu yang paling enak sebenarnya untuk merenungkan firman Tuhan dan untuk berbicara dengan Tuhan, berdiskusi dengan Tuhan, melihat ke dalam diri kita sendiri dan memperbaiki apa yang keliru dan salah. Tutup mata saudara, dan pada saat ini pertanyaannya adalah apakah hidup saudara kacau atau enggak? Apakah pada saat ini saudara butuh ketenangan dalam hidup saudara? Apakah pada saat ini saudara ngerasa bahwa saudara lagi kacau? Apakah pada saat ini saudara merasa bahwa hidup saudara itu gak tenang? Apakah pada saat ini saudara lagi ngerasa kalau kehidupan saudara itu adalah kehidupan yang amburadul lah. Ya, jadi pertanyaannya sebenarnya adalah kehidupan saudara amburadul apa saudaranya yang sebetulnya dalam pikiran saudara dan hati saudara yang sedang amburadul. Dan Tuhan mengatakan, marilah kepadaku mereka yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi ketenangan. Pikulah aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku.
aku akan memberikan ketenangan. Saya ulangin lagi, saudara. Tuhan akan memberikan ketenangan. Tuhan akan memberikan ketenangan. Tuhan akan memberikan ketenangan. Kalau pada saat ini saudara merasa kehidupan saudara itu seperti gak beres, Tuhan akan memberikan ketenangan. Karena itu janjinya Dia. Itu janjinya Dia. Tuhan akan memberikan ketenangan. Tetapi kitanya yang harus datang. Kalau pada saat ini saudara mau hidup saudara tenang, dan firman Tuhan mengatakan bahwa itu adalah hidup yang terhormat. Itu adalah suatu kehormatan untuk bisa hidup dengan tenang. Kita harus kejar itu dan kita harus belajar untuk hidup dengan tenang. Pada saat ini saya tentang saudara untuk datang kepada Tuhan. Saudara ngomong sama Tuhan, Tuhan ini aku datang. Aku mau belajar. Ini problem juga bagi banyak orang. Kita belajar dari banyak hal tetapi gak belajar dari Tuhan. Saya suka baca buku. Saya punya banyak buku. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, apa kita belajar dari Tuhan? Dari situ kita bisa dapat ketenangan. Datang kepada Tuhan. 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 Maka aku akan memberikan kepadamu ketenangan. Demikian kata Tuhan. Berdoalah. Saya kasih kesempatan kepada saudara untuk berdoa. Untuk berkata-kata kepada Tuhan. Ngomong sama Tuhan, Tuhan saya udah capek. Saya mau dapatin ketenangan. Dan itu yang harus dilakukan. Untuk menantikan kedatangan Tuhan. Saudara harus tenang. Kalau pada saat ini saudara mau berkomitmen untuk datang kepada Tuhan, melakukan itu secara konsisten dalam kehidupan saudara. Oh, berarti menjalin hubungan dengan Tuhan dong. Iya, betul. Saudara punya waktu khusus ada bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan saudara. Mari, angkat tangan saudara. Dan bilang, Tuhan, aku mau punya waktu khusus karena aku mau datang kepada Tuhan dengan konsisten. Karena aku mau mendapatkan hidup tenang, aku mau belajar dari Engkau secara konsisten. Nah, inilah kegagalan banyak di antara kita. Kita gak konsisten dalam hal ini. Pada saat ini saudara berkomitmen kepada Tuhan. Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara, dan ini bukan ke saya sih sebenarnya. Ini wujud saudara ngomong kepada Tuhan sebetulnya. Bapa Surgawi, Engkau lihat tangan-tangannya yang terangkat, dan Engkau lihat hati mereka, Engkau lihat kerinduan hati mereka, bahwa mereka rindu untuk menjalin hubungan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa Surga, lihat kerinduan hati mereka, berjalan bersama-sama dengan Engkau. Dan pada saat ini aku berdoa, ya Bapa Surgawi, berkati umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hati mereka, kerinduan hati mereka akan Engkau. Dan kami percaya Bapa Surga, apabila mereka datang kepadamu, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, belajar dari Engkau dari hari ke hari, mereka akan mendapatkan ketenangan dalam kehidupan mereka. Bapa Surga, kami bersyukur sekali lagi, karena kami punya Tuhan yang ada, dan kami punya Tuhan yang hidup, dan kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa Surga, bersyukur sekali lagi atas firman-Mu. Berterima kasih Tuhan, dan kami rindu Tuhan untuk menjadi orang yang terhormat di dalam menantikan kedatangan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak Surga.